Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sahabat, khususnya pelajaran yang ke-7. Judul pembahasan kita, Perjanjian di Sinai, pada tanggal 8 sampai 14 Mei 2021. Sebelum kita mendengarkan poin penting pelajaran Sekolah Sahabat ini, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bila mana hamba-Mu akan menyampaikan poin penting pelajaran Sekolah Sahabat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami dan akan menyertai pekabaran ini. Siapapun pemirsa yang menonton akan terberkati karena nama Tuhan yang dipermuliakan dalam pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, sekali lagi saya ucapkan, adalah Perjanjian di Sinai. Apa yang kita dapatkan di dalam pelajaran, khususnya di Sabat petang? Sebagai ayat inti kita di dalam Keluaran 19 ayat yang keempat, di mana poin di dalam pelajaran ayat ini adalah Tuhan akan mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Sebuah poin yang menarik kalau kita bisa melihat dalam Keluaran 19 ayat yang keempat. Dan ketika kita sudah membaca, kita sudah mempelajari, maka kita menemukan secara utama apa hal yang menarik sebagai poin penting di Sabat petang. Saya menemukan poinnya adalah kasih Allah sungguh ajaib, aku bebas dari dosa. Kita tahu ayat inti ini merupakan ayat yang sangat penting kalau kita pahami, kalau kita pelajari. Tuhan itu dibayangkan seperti apa? Bapa kasih sayangnya kepada anaknya. Sebagai burung Raja Wali, di mana burung Raja Wali sangat setia menjaga anaknya, bahkan menuntun anaknya supaya anaknya ini bisa dilindungi dan akan mendapatkan satu hal yang indah di dalam kehidupannya. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan sangat mencintai saudara. Tuhan sangat mencintai saya dan kita semua. Dan bagaimana kita merespon kasih-Nya, itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kita akan melihat mulai hari per hari, dan kita akan lanjutkan di hari Minggu, di atas sayap Raja Wali. Saya sudah belajar dalam pelajaran di hari Minggu. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pelajarannya sangat menarik kepada kita. Burung Raja Wali adalah burung yang setia. Ini disamakan sama seperti Tuhan itu. Tuhan adalah Allah yang setia. Sehingga saya menemukan pelajaran di hari Minggu, kalau saudara boleh baca dalam Keluaran 19 ayat yang keempat, Ulangan 32 ayat 10 sampai 12, kita tahu di sini ada banyak hal-hal penderitaan bangsa Israel ini. Mereka pernah mengalami ketandusan, bahkan hal-hal yang sangat menderita. Mereka membutuhkan Tuhan, dan Tuhan ada kepada mereka. Sehingga poinnya adalah di hari Minggu, Tuhan adalah Allah yang setia. Hanya Tuhan yang setia. Dia yang setia melindungi. Dia yang setia menyertai, memberkati kehidupan kita. Itu sebabnya tangan kita, hidup kita akan aman di dalam Tuhan. Mari saudaraku bergantung kepada Tuhan. Dan hari Senin, contoh keselamatan. Kita memang melihat dalam pelajaran hari Senin ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang pernah datang ke dunia ini menyelamatkan dosa-dosa kita. Poinnya sederhana, saudaraku. Kasih yang besar dari Tuhan. Dia turun tangan menebus dosa manusia. Saya mau katakan secara rohani, kalau ada masalah, kita sebagai pimpinan harus turun tangan. Kalau ada masalah, jangan lari dari masalah. Tetap hadapi masalah. Ada solusi yang Tuhan akan berikan. Sama seperti Yesus. Dia tahu manusia membutuhkan keselamatan. Dia turun tangan menebus manusia dari segala dosa. Sehingga ada rencana keselamatan yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang indah di hari Senin. Hari Selasa, perjanjian di Sinai. Sederhananya begini, saudara. Perjanjian di Sinai itu
berbicara tentang satu hal yang indah, adalah keselamatan. Dan di dalam hal keselamatan itu perlu ada pelajaran tentang bait suci. Dan bait suci inilah yang merupakan sebuah alat, ya, program yang dibuat supaya manusia, umat, bahkan dunia mengerti metode rencana keselamatan dari Tuhan. Makanya kita perlu belajar bait suci. Kita akan mengerti dari konsep bait suci ini tentang rencana keselamatan. Dan sebagai hal yang menariknya, kalau perjanjian antara Tuhan dan umatnya perlu satu misi ke depan, visi ke depan, yaitu berbicara tentang ada keselamatan. Buat apa kita berjanji dengan Tuhan kalau tidak ada keselamatan? Sia-sia. Itu sebabnya Tuhan harus datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan poin menariknya di hari Selasa, perjanjian itu sia-sia jika bukan keselamatan yang Tuhan tawarkan. Keselamatan yang dimaksudkan bukan sekedar bebas dari perbudakan fisik. Ya, oh saya bebas, saya tidak menderita, oh bukan. Tapi kita bebas secara rohani. Tuhan sudah datang, Tuhan sudah menolong kita. Mari kita melakukan yang baik di dalam Tuhan. Hari Rabu, Allah dan Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan, dan kita akan melihat bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia di masa itu. So, saudaraku, pelajaran hari Rabu, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, Alkitab katakan, engkau menjadi harta kesayanganku. Istimewa sekali bangsa ini. Saya istimewa sekali, saudara istimewa sekali di dalam Tuhan. Tapi memang inilah janji Tuhan. Dan saya mau katakan pelajaran di hari Rabu, poinnya adalah Tuhan mau bangsa ini menjadi umat yang terhormat dan dapat mengasihi. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini poin yang menarik. Tuhan mau bangsa ini menjadi umat yang terhormat dan dapat menjadi model bagi dunia. Begitu juga dengan kita. Kita mau jadi berkat kepada orang lain. Kita mau jadi orang yang terhormat untuk orang lain, supaya kita jadi berkat kepada mereka, bukan jadi kutuk kepada mereka. So, saudaraku, pelajaran di hari Rabu ini pelajaran istimewa. Seharusnya sebagai umat Tuhan menyadari kita bisa membawa berkah kepada orang lain. Mari kita mempraktikkannya. Hari Kamis, janji-janji. Pendeta sudah baca tadi dari hari Sabat petang sampai hari Rabu, dan ini di hari Kamis bicara tentang janji-janji. Kita tahu, saudara, Alkitab menyampaikan begitu banyak janji yang Tuhan tawarkan kepada manusia. Tetapi satu hal, khususnya kepada bangsa Israel. So, saudaraku, sangat disayangkan. Dalam buku Roma 9 ayat 31 sampai 32, Roma 10 ayat 3, dan Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Mereka tidak menghargai hukum yang Tuhan berikan. Mereka tidak takluk kepada kebenaran itu. Dan mereka menyatakan bahwa firman ini memang tidak ada gunanya. Kenapa? Karena firman itu tidak diimani, firman itu tidak dituruti. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, poin menariknya, janji dan kebenaran Tuhan tidak berguna jika kita tidak beriman kepadanya dan kita melakukan kehendak sendiri. Bebas dong, ini pilihan saya, menurut saya seperti ini. Oh tidak, saudaraku, mari kita melakukan sesuai perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, mari kita praktekkan. Dan itulah yang menjadi umat Tuhan, menjadi umat Tuhan kesayangan, diberkati Tuhan, saudara. Ini pelajaran yang baik di hari Kamis. Tidak ada gunanya janji-janji itu kalau kita tidak lakukan sesuai perintah Tuhan. Dan hari Jumat sebagai pendalaman, marilah kita menuntut. Saya ulangi sekali lagi, marilah kita menurut kepada kehendak Tuhan, khususnya dalam Alkitab, daripada kehendak pikiran kita. Jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Dan kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan diberkati. Saya percaya, mungkin saudara tidak akan melihat berkat itu sekarang di depan mata, tapi suatu saat, sama seperti Abraham, begitu besar keturunan yang Tuhan berikan, begitu juga dengan kita. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan.
Biar pelajaran yang baik yang bisa kita dengarkan pada saat ini akan menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati.